Salam Patunggilan, Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu dan Saudara seluruh warga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Lumajang yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dan berhimpun di dalam Tuhan. Hari ini, Minggu 31 Mei 2020, kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta yang merupakan puncak dari perayaan Paskah yang ditandai dengan turunnya Roh Kudus. Karena masih di tengah-tengah pandemi virus corona, ibadah masih tetap dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga. Kami berharap Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih senantiasa dalam lindungan kasih setia Tuhan, sehingga kita terus dikuatkan di dalam iman dan pengharapan. Ada tambahan pengumuman khusus bagi warga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Lumajang. Pada hari Minggu 21 Juni 2020 pukul 7 pagi akan dilaksanakan ibadah pemberkatan perkawinan antara Saudara Trihandoko, putra dari Ibu Jimah Kusriyanti, dan almarhum Bapak Sukoharjo, dengan Saudari Sekar Manik Sanjiwini, putri dari Bapak Pendeta Joni Sukohadi dan Ibu Edi Krismaning Tias. Ibadah pemberkatan akan dilakukan di GKJW Jemaat Lumajang dan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Adi Utomo. Karena situasinya masih di dalam pandemi virus corona, ibadah maksimal dihadiri oleh 20 orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hari ini ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Joni Sukohadi. Jemaat, kami persilakan bangkit berdiri untuk mengawali ibadah saat ini. Mari kita dengan penuh sukacita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, bait yang pertama dan yang ketiga. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Yesus Kristus kiranya senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Tema ibadah pada hari ini, keberanian untuk percaya dan siap dipakai Tuhan. Diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 3 sampai 7. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun
yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Amin. Kita sambut sabda ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 231 ayat 1 dan 2. O Roh Kudus Ilahi. Tetapi sekarang dengarkanlah. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Jangan takut, sebab aku mencurahkan air ke atas tanah yang haus, hujan ke tempat yang kering. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atasmu. Mari kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 234 ayat 1 dan 2. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus, berkata bekerja. Roh Kudus berbicara di dalam hatiku, mengajar dan menolong dan menyertaiku. Roh Kudus yang terkasih, ku minta padamu, tetap setiap hari diami hatiku. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Dan kita siapkan Kidung Jemaat 55 bait pertama dan ketiga. Kita pujikan setelah berdoa.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kemurahan-Mu kepada kami semua umat-Mu, berupa berkat kesehatan, rezeki, sampai pada hari ini, khususnya di hari Pentakosta yang kami rayakan pada saat ini. Yesus Tuhan kami akan baca Alkitab melalui Injil Yohanes dan Kisah Para Rasul. Mampukan kami untuk mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami. Bapak Pendeta Joni Sukahati yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi dan berkati. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 55, bait pertama dan ketiga. Ya sumber kasih Roh Kudus, pancarkan api-Mu, sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu. Ya Roh Kudus melayanglah di atas yang kelam, di hati kacau dan resah, ciptakanlah terang. Ketika hari sudah malam pada pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu ngampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengar, terlebih yang mau memelihara firman Tuhan untuk hidupnya sehari-hari. Amin. Amin, amin, amin. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema dalam ibadah hari ini, keberanian untuk percaya dan siap dipakai Tuhan. Keberanian itu sesungguhnya adalah karunia. Dikaruniakan atau dicurahkan oleh Tuhan kepada orang yang mengalaminya. Dan itu nyata, sering juga kita alami. Semula kita takut, kemudian jadi berani. Semula berani jika ada teman atau kawan, kemudian sendiri pun berani. Seperti nelayan, sangat memerlukan keberanian menghadapi angin dan gelombang. Setelah itu ia berani. Dan ada kemungkinan ia berhasil jadi nelayan memasuki lautan. Para murid juga mengalami hal yang sama pada bacaan kita hari ini. Pada awalnya, para murid bukanlah orang yang gagah berani, tetapi mereka takut. Meskipun berkumpul banyak orang, mereka takut. Buktinya, ia berada di satu rumah dengan pintu ditutup rapat-rapat. Mereka takut pada orang-orang Yahudi. Keadaan jadi berubah setelah kehadiran Tuhan Yesus yang menembus pintu-pintu terkunci itu. Mereka menerima karunia Roh Kudus, karunia keberanian. Yesus menghembusi dengan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera ada padamu. Di dalam diri orang yang merasakan damai sejahtera, tidak ada ketakutan selain takut akan Tuhan. Kejadian-kejadian berikutnya sungguh berubah. Semula dihantui ketakutan berubah menjadi pemberani. Semula sembunyi-sembunyi
menjadi berani menampakkan diri. Puncaknya adalah di hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah puncak dari rangkaian perayaan Paskah. Yang sesungguhnya pada masyarakat Israel waktu itu adalah juga merupakan pesta selesai panen. Jadi Pentakosta juga merupakan pesta berhasil panen. Karena itu ada banyak jemaat yang tetap merayakan unduh-unduh tepat pada hari Pentakosta. Saya punya pengalaman di Jemaat Bulusari, tidak mau diubah perayaan unduh-unduhnya. Harus selalu di hari Pentakosta. Karena putra-putra daerah yang berada di berbagai tempat di Indonesia, mereka pulang dan merayakan bersama-sama hari Pentakosta itu. Tentu beda dengan di jemaat kita Lumajang, hari raya unduh-unduh dirayakan 2 kali. Pertama sekitar Mei Juni dan yang kedua sekitar bulan November. Cuma bedanya kalau dulu itu menandai pesta panen. Sekarang kita ini merayakan, bersyukur karena berkat Tuhan dalam kelimpahan hidup kita. Baik kita yang sebagai petani, peternak, pegawai, dan sebagainya, kita bisa merayakannya dengan unduh-unduh. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari keadaan yang semula takut sekali, bahkan mereka berkumpul pun harus hati-hati, berada di rumah dengan keadaan terkunci. Mereka kembali berani menyatakan diri di muka umum. Bahkan dalam bacaan kita menyaksikan bagaimana Rasul Petrus berkhotbah di tengah-tengah umat yang begitu besar. Dan di saat itu memang ada keajaiban turunnya Roh Kudus. Rasul-rasul dapat berkata-kata dengan bahasa-bahasa orang-orang yang hadir dalam hari raya Pentakosta itu. Dengan menyala-nyala Rasul Petrus dalam khotbahnya mengenai Yesus Kristus yang nyata menjalani sengsara, mati disalib, bangkit pada hari ketiga, menjumpai murid-muridnya dan kemudian naik ke surga, dan akan datang kembali ke dunia di akhir zaman. Itu yang dengan sangat gencar diberitakan oleh para rasul, khususnya Rasul Petrus. Mereka mendapat karunia Roh Kudus dengan rupa-rupa karunia, termasuk keberanian, termasuk berbahasa, dan lain sebagainya. Tetapi karunia-karunia itu sebenarnya untuk kepentingan bersama. Ini semua mengingatkan pada kita bahwa kebisaan yang dikaruniakan kepada kita sesungguhnya bermuara untuk kepentingan bersama. Artinya untuk kepentingan orang-orang kudus.
Siapa yang siap dipakai Tuhan? Ialah orang-orang yang akan menerima karunia Roh Kudus untuk berani menjawab tugas dan panggilannya. Keberanian untuk percaya dan siap dipakai Tuhan. Itulah pelajaran berharga di hari Pentakosta ini. Jika kita percaya, kita juga siap dipakai Tuhan. Nah, situasinya saat ini benar-benar menakutkan. Kalau dahulu para murid bersembunyi. Meskipun orang banyak berkumpul satu rumah, tapi pintunya terkunci rapat. Ia takut kepada orang-orang Yahudi. Sekarang kita harus banyak berada di rumah. Karena kita juga takut dengan virus corona. Bagaimana menghadapi situasi ini, Bapak, Ibu, dan Saudara? Hari Pentakosta mengingatkan kepada kita harus berani menghadapi segala situasi, termasuk situasi di tengah pandemi COVID-19 atau virus corona ini. Tetapi keberanian yang dicurahkan kepada kita bukan untuk kesombongan, tetapi untuk kepentingan bersama. Jangan sampai kita sombong, melalaikan segala hal yang justru berdampak pada banyaknya orang lain yang mengalami musibah sakit. Jadi kita tetap berani, tetapi dengan penuh keyakinan bahwa kita tetap mengindahkan semua anjuran-anjuran, nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh pemerintah, tetap berperilaku sehat, cuci tangan dengan memakai sabun dan dibilas di air yang mengalir, memakai masker, menjaga jarak, dan kalau tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, yang penting tetap berada di rumah. Itulah situasi yang mengharuskan kita di dalam menghadapi virus corona ini. Supaya virus corona ini segera dapat selesai dan Indonesia terbebas dari wabah ini. Dan terutama yang terdekat ini kiranya ditemukan obat atau imun untuk menghadapi penyakit corona. Kiranya kita semua sungguh-sungguh berani menghadapi situasi ini tanpa putus asa, dan kita tetap menjaga semuanya untuk kepentingan bersama. Kita tetap bisa berbakti, sekalipun kita tidak bisa berkumpul seperti tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan segera setelah ini kita bisa berkumpul kembali di dalam jemaat kita. Kita bisa ibadah minggu bersama-sama di gereja, ibadah hari raya bersama-sama di gereja, sehingga gereja kita nantinya juga tetap menjadi gereja
yang terisi penuh dengan persekutuan jemaatnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Amin. Mari kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 233 ayat 1 dan 3. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku. Dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mu lah pembakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Syukur padamu Roh Kudus yang sudah memberi bahasa dunia baru yang sempurna dan suci. Jadikanlah semakin berseri iman dan pengharapan serta kasih yang bersih. Ibu Bapak dimohon berdiri. Bersama umat percaya di muka bumi, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, yang Maha Kasih, Maha Mendengar, kiranya juga mendengar suara kami. Di dalam keprihatinan bangsa dan negara kami, menghadapi pandemi virus corona. Banyak sekali yang merasa ketakutan. Banyak sekali yang kehilangan pekerjaan. Banyak sekali yang harus merintih, baik di rumah maupun di rumah sakit. Semuanya mengeluh, semuanya memohon. Tidak ada yang bersukacita karena pandemi ini. Semuanya ingin hidup normal seperti semula. Kiranya Tuhan campur tangan menolong bangsa dan negara kami.
Tuhan mampukan bangsa kami menghadapi situasi sulit ini. Kiranya juga segera Tuhan tolong bantu para ahli untuk bisa mendapatkan obat yang mujarab dalam mengatasi virus ini. Kiranya juga segera ditemukan imun, sehingga setiap orang Indonesia dan setiap orang di dunia ini bisa diimunisasi sehingga dapat tahan terhadap virus corona ini. Tolonglah bangsa kami, karena kalau situasi ini berlarut-larut, pasti akan menimbulkan krisis yang semakin besar. Bukan hanya krisis sosial, tetapi juga krisis ekonomi. Tolonglah bangsa dan negara kami. Khususnya warga jemaat Lumajang, kiranya senantiasa Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari pengaruh virus ini. Kiranya Tuhan buat warga jemaat kami tangguh dalam menghadapi situasi ini. Tetap sehat dan kuat, dan dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Bapa kami yang di surga, banyak sekali rencana-rencana yang kemudian batal akibat situasi pandemi corona ini. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan hibur mereka semua, Tuhan kuatkan. Supaya mereka tidak mengalami putus asa akibat kegagalan rencana-rencana di tahun ini. Tuhan berkati umat-Mu untuk bisa menerima semuanya ini dengan penuh keikhlasan. Kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat. Mereka tentu juga sudah pada jemu, terus-menerus berada di rumah. Mereka membutuhkan bermain di luar rumah, tetapi sekarang belum waktunya. Kiranya Tuhan dengar jeritan anak-anak jemaat, dan kiranya situasi ini segera berakhir, sehingga anak-anak jemaat dapat bersukacita kembali, bermain kembali, bersekolah kembali di sekolahan, bertatap muka dengan Bapak Ibu guru, dengan mendapatkan belajar mengajar di kelas seperti semula. Kami juga berdoa untuk para muda-mudi yang tentu juga semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan dalam situasi ini. Kiranya Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka supaya mereka tidak mengalami putus asa, tetapi terus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang sangat diharapkan.
Secara khusus kami berdoa untuk anak kami, Sekar Manik Sanjiwini, yang merencanakan pernikahannya di tanggal 21 Juni tahun ini dengan anak kami Trihandoko. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan, Tuhan mantapkan semangatnya untuk sungguh-sungguh bisa sampai pada membangun keluarga baru. Demikian pula rencananya akan dilayani oleh Pendeta Agus Adi Utomo. Kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya, supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kiranya ini semua juga boleh menjadi sukacita kami, juga sukacita seluruh warga jemaat. Kami juga berdoa untuk para sepuh, kiranya senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Para sepuh ini orang yang paling rentan dengan situasi sulit saat ini. Kiranya Tuhan jaga, Tuhan lindungi para sepuh, para lansia, supaya tetap tegar, tetap kuat, dan sehat dalam situasi sekarang ini. Kami yakin dan percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kami dikobarkan keberanian kami, seperti dahulu pada hari Pentakosta. Para murid yang semula takut menjadi berani dan tidak sembunyi-sembunyi. Itulah keyakinan kami, dan semuanya ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus dosa kami. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sudah selayaknya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Baik melalui persembahan kita. Hendaknya kita juga berkenan mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus 8, ayat 12 sampai dengan 14, Tuhan telah menyatakan firman-Nya demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seiring dengan kita mengumpulkan persembahan, marilah kita bernyanyi menggunakan Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 sampai dengan secukupnya. Ku dengar berkat-Mu turun. Menghidupkan
marilah kita bersama-sama bersatu hati menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Allah, Bapa yang ada di surga, Sang sumber kehidupan dan Sang sumber keselamatan. Dengan segala kerendahan hati dan penuh syukur, perkenankanlah kami datang menghampiri kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas segala berkat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Demikian juga pada hari ini, Engkau tetap menyatakan kasih setia Tuhan, sehingga ibadah kami pada hari ini bisa berjalan dengan baik, penuh penyertaan dan keselamatan yang bersumber dari Tuhan sendiri. Tuhan, pada saat ini kami dengan penuh sukacita dan dengan tulus hati membawa persembahan yang terambil dari sebagian kecil dari berkat Tuhan yang begitu melimpah sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan sendiri yang menyucikan dan memberkati, sehingga persembahan kami ini bisa berguna bagi kehidupan pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, ajarilah kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga kami mampu mempersembahkan jiwa, raga, dan bahkan hidup kami hanya untuk Tuhan. Tuhan, seusai peribadatan ini, kami akan kembali melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Sertai kami, lindungi kami, dan berkati aktivitas kehidupan kami tersebut. Demikian Tuhan, permohonan dan doa kami. Kami yakin dan percaya waktu Tuhanlah yang terbaik bagi kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, doa kami, sisa hidup kami, persembahan kami serahkan sepenuhnya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Ingatlah kita akan pelajaran berharga di hari Pentakosta. Bahwa keberanian itu sesungguhnya adalah karunia Tuhan. Dicurahkan oleh Tuhan. Dan itu sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberikan itu semua supaya kita bisa mengatasi setiap ketakutan yang seringkali muncul di kehidupan kita. Tapi ingat pula bahwa karunia Tuhan itu diberikan sesungguhnya semuanya untuk kepentingan bersama. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 240 ayat 1 dan 3. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah di tapalan surgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi, rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi dengan Kidung 474 ayat 1, kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bersaksi? Yes. Melayani? Yes. GKJW? Yes, yes, yes. Jemaat Lumajang? Oke.